Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling bagus untuk kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja mendapatkan pahala yang bukan main besarnya. Apalagi kalau kita memahami terjemah, membaca artinya, memahami tafsirnya, memahami isi kandungan Al-Qurannya. Sangat besar sekali fadilah dan karamahnya. Teman-teman sekalian yang berbahagia. Namun untuk membaca Al-Quran ini bukan sembarang sekedar membaca, bukan sembarang sekedar pegang, ambil, segalanya tidak. Tapi dalam membaca Al-Quran kita memiliki adab-adab yang baik. Adab yang pertama ketika kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci, terbebas dari segala hadas, baik hadas besar maupun hadas yang kecil. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang junub atau orang yang berhadas besar, haid misalnya, haid, nifas dan segala macam. Memang perlu kita fahami bahwasanya banyak terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Banyak terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Pada dasarnya jumhur ulama mengatakan orang yang haid atau junub atau nifas tidak diperbolehkan membaca Al-Quran sama sekali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang la yamassuhu, tidak ada menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang itu dalam keadaan suci. Nah, ayat ini kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau riwayat Ad-Darqutni, di mana bunyi hadisnya adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u al-haidu walal junubu, tidak boleh orang yang haid dan orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran. Nah, jadi dari keterangan hadis dan ayat Quran tadi menunjukkan bahwasanya orang yang haid, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah yang suci. Namun jika perempuan yang haid ketika membaca Al-Quran tapi tujuannya bukan membaca, tujuannya misalnya untuk mengajar atau menyimak hafalan misalnya, ini diperbolehkan. Cuma tujuannya hanya zikir saja. Ada satu teks di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 52, Bismillahirrahmanirrahim, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ba'alawi, beliau mengatakan dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, wa tahrumu qira'atul Qur'ani ala nahwi junubin biqasdil qira'ati walau ma'a ghairiha la ma'al itlaqi ala rajihi. Wa tahrumu qira'atul Qur'ani, dan haram membaca Al-Quran ala nahwi junubin biqasdil qira'ati, artinya seumpama orang junub dengan tujuan membacanya walau ma'a ghairiha, walaupun dibarengi dengan tujuan lainnya. La ma'al itlaqi 'ala rajihi. Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, la ma'al itlaq, tidak haram baginya bila memutlakkan tujuannya. Maksudnya wala biqasdi ghairil qira'ah, dan juga tidak haram tanpa adanya tujuan membacanya. Tidak ada tujuan membaca Al-Quran. Karena dighalat, seperti membenarkan bacaan yang keliru, wa ta'limin, mengajarkan Quran, wa tabarrukin wa du'ain, mencari keberkahan dan berdoa. Jadi di sini
Kalau orang haid atau junub tersebut membaca Quran bukan semata-mata karena niat ingin membaca Al-Quran, tapi karena membacanya itu karena dia tabarruk atau membenarkan bacaan orang yang salah, atau karena taklim, orang yang hafid takut hafalannya hilang, kemudian dia mengulang hafalannya litabarruk, memperbaiki yang keliru, mencari keberkahan, atau dia tujuannya berdoa. Menurut Syekh Abdurrahman Ba'alawi, maka hukumnya di sini tidak apa-apa. Nah, namun kalau mutlak ingin membaca Quran, memegang Quran, maka tidak boleh, haram bagi orang yang haid atau junub. Junub ini bisa laki-laki dan perempuan. Junub ini bisa disebabkan ihtilam atau berhubungan badan dengan istrinya. Maka orang-orang ini dilarang membaca Al-Quran. Lebih baik mandi dulu, suci dulu, setelah itu baru membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama Al-Faqir Al-Mutahhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.